sifat-sifat Allah tadi, dia akan takut atas dirinya kepada Allah karena ilmunya. Maka ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yufidu tahsir. Tidak ada yang paling takut dari hamba-hambanya kecuali mereka para ulama. Di other examples, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Innama juga. Maka maknanya di sini sama, yufidul hasr. Maknanya, maka tidaklah dari kaum mukminin itu adalah ikhwatun, bersaudara. Seperti ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka mereka saling mencintai di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka lafaz innama yufidul hasr, tidak ada dari kaum mukminin kecuali mereka di antara kaum mukminin yang lainnya adalah saudara. Tidak boleh kita saling menghajar, tidak boleh di antara kita saling mendiskreditkan nama-nama baik dan menggibahi, karena innamal mu'minuna ikhwah, asal dari kita adalah bersaudara. Sesuai juga dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dha, fasyabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadahu hakadha. Maka seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya yashuddu ba'duha ba'dha, saling menguatkan di antara mereka. Maka kemudian Nabi merapatkan tangannya seperti ini yang saya lakukan. Maka dari pendalilan di sini menandakan bahwa kalimat innama yufidul hasr, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa seluruh kaum muslimin itu pada dasarnya tidaklah dia itu kecuali saling menjaga ukhuwah di antara mereka. Maka ini contoh-contoh lafaz innama yang kami berikan. Maka back to the hadis, kembali kepada hadis yang ada pada kita. Innama al-a'malu binniyat. Maknanya tidaklah ada amal-amal yang diterima oleh Allah kecuali dengan niatnya. Kemudian di hadis yang agung ini dimisalkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, bahwa barang siapa yang beribadah, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrah adalah ibadah yang agung. Barang siapa yang berhijrah, dan hijrah yang diinginkan di dalam hadis ini maknanya al-intiqal dari Makkah kepada Madinah, dan bisa jadi di zaman sekarang al-hijrah itu adalah berpindah dari amalan yang buruk kepada amalan yang baik, bertaubat kepada Allah, anibu ilallah, dengan melaksanakan amalan-amalan yang baik dan meninggalkan dosa-dosa, itu dinamakan hijrah. Maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dicontohkan di dalam hadis ini. Barang siapa dia itu bertaubat dan tujuan taubatnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Diberikan misal setelahnya, namun barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yusibuha aw imra'ati yankihuha, untuk mendapatkan penghasilan dunia dari taubat tersebut ataupun menikahi perempuan, maka dikatakan oleh Nabi kita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka pahalanya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Maka seperti contoh yang berhijrah, kita berikan contohnya centeng pasar yang hijrah, bahwa badannya penuh tato dan kupingnya penuh anting-anting dan hidungnya pun ada besinya, maka dia butuh kepada nikah. Umurnya sudah hampir senja, penutupan dari 30 tahun. Akhirnya dia melihat ada ustadz di sekitarnya, dan ustadz itu mempunyai bintu salehah, perempuan yang salehah, hafidhah Quran dan sebagainya. Maka secara fitrah preman ini pun ingin menjadi baik. Maka akhirnya dia hijrah.
Maka sebelum hijrah dia berkata kepada ustadz yang ada di sekitarnya, maka dia melaksanakan sholat yang pertama kali dari puluhan tahun tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, hanya sibuk di pasar dan terminal dan pelabuhan. Maka akhirnya dia berkata kepada ustadz, "Ya ustadz, ana ingin menikahi putri kamu yang solehah. Apakah bisa si punuk merindukan bulan?" Jawabnya, "Oh tentu. Tetapi kamu harus hijrah dari kehidupanmu." Akhirnya semua tatonya di laser. Menjadi hilang semua tatonya. Kemudian dia melaksanakan sholat dan menuntut ilmu dengan ustadz tersebut. Maka di sini disebutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Jika dia benar ikhlas untuk Allah, hijrahnya dia meskipun itu sebab ingin menikahi putri ustadz, namun benar-benar ikhlas, maka bisa jadi dia bertaubat kepada Allah dan mendapatkan pahala. Namun jika dia hanya sekedar alat saja untuk mendapatkan putri dari ustadz, maka dia akan hanya mendapatkan pernikahan yang disyaratkan oleh bapaknya, hijrah, maka dia akan hijrah. Dan akhirnya bisa dinikahkan. Namun dia tidak akan mendapatkan pahala hijrah karena dia menginginkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia yang dia inginkan. Maka ini gambaran tentang permasalahan perkara yang mana perkara ini adalah perkara yang sangat urgen sekali. Di mana seseorang melaksanakan suatu peribadatan yang mana tadinya peribadatan itu untuk Allah, kemudian mulai menyeleweng untuk manusia. Maka pertanyaan yang besar di sini, bagaimana niat kita agar kita ini dengan berbagai sebab menuntut ilmu bisa termasuk kriteria ikhlas lillahi jalla wa'ala. Maka beberapa niat-niat di sini tidak termasuk dari yang menafikan ikhlas. Di antaranya pertama, menuntut ilmu dengan tujuan an yarfa'al jahla an nafsih. Maka di sini dia tidak dalam keadaan menghancurkan dirinya dengan niat yang salah. Maka jika kita ingin mengecek bagaimana keikhlasan kita, kita bisa mengecek dengan mempertanyakan kepada kita apa tujuan dari menuntut ilmu ini. Apa tujuan aku menuntut ilmu di ma'had ini, di pondok pesantren ini? Kita jawab, an yarfa'al jahl an nafsina wa an na'budallah ala basirah. Agar kita menuntut ilmu ini tujuannya mengangkat kebodohan yang ada pada kita dan melaksanakan peribadatan dengan baik dan benar ala basirah di atas ilmu. Maka ini niat yang mulia yang tidak menghancurkan keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena memang ada tuntunannya. Kita telah diperintahkan untuk itu. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya dan surat An-Nahl juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui perkara agama-agama yang urgen seperti akidah, seperti fikih shalah, seperti fikhu asyam yang akan datang dan yang lainnya. Maka beristimbat dari ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bergegaslah dari rumahnya menuntut ilmu dengan niat tadi, yarfa'ul jahl an nafsih wa an ya'budallah ala basirah. Dengan perkara tadi dia mengangkat kebodohan dari dirinya, tidak tahu bagaimana cara salat, maka dia menuntut ilmu. Tidak tahu besok Ramadan bagaimana cara berpuasa yang diterima oleh Allah, maka dia menuntut ilmu, ikut kajian-kajian pelajaran Ramadan.
dan juga dia ingin mengetahui bahwa bagaimana ilmu tauhid dan ilmu akidah, prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, maka dia menuntut ilmu. Maka menuntut ilmunya dia dengan tujuan mengangkat kebodohan dan beribadah ala basirah di atas ilmu, inilah yang diinginkan dari tulabul ilm. Maka mulai dari sekarang para tulabul ilm mempertanyakan kepada diri masing-masing, untuk apa kamu menuntut ilmu? Jika jawabannya untuk mengangkat kebodohan, beristidlal dengan ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka inilah yang dicari. Dan yang kedua, anak budallah ala basirah, di mana kita beribadah kepada Allah di atas ilmu. Maka ini pun perkara yang kedua dari niat yang tidak menghancurkan keikhlasan kepada Allah. Karena al-ibadah ala basirah itulah yang diinginkan. Beribadah di atas ilmu sehingga ibadahnya diterima, maka itu adalah yang diinginkan di dalam syariat ini. Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bagaimana diciptakan oleh Allah jin dan manusia hanya untuk beribadah, padahal mereka tidak mau, padahal mereka tidak mengetahui bagaimana ibadah yang diterima. Maka dari surut ibadah agar diterima itu ada dua dan diantaranya tiga. Pertama al-Islam. Maka keislaman itu harus ada sebagai syarat. Maka Allah berfirman, faman amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Syaratnya wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan dijadikan kehidupan yang mulia bagi orang-orang yang beramal saleh dengan syarat dia mukmin. Maka syarat yang pertama harus Islam. Dan kita semuanya kaum muslimin. Maka syarat itu sebagian ulama tidak menyebutkannya karena sudah masuk kepada koridor Islam kita ini. Tinggal yang kedua dan yang ketiga, apa itu? Al-ikhlas dan mutaba'ah. Dan ikhlas seperti tadi pendalilannya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mutaba'ah agar diterima syarat yang ketiga, maka pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka di sini lafaz muttafaqun alaih berkesendirian Imam Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka ini adalah syarat yang tiga, yang mana seseorang bisa diterima salatnya, puasanya, haji dan umrohnya, dan zakatnya, dan salat-salat nawafilnya dan yang lainnya, maka semuanya akan diterima jika terpenuhi pertama al-Islam, kedua al-ikhlas, ketiga al-mutaba'ah, dan ketiga perkara ini tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang beribadah kecuali dengan ilmu. Maka yang kedua dari perkara yang tidak menghancurkan al-ikhlas, di mana dia menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? An na'budallah ala basirah. An na'budallah ala basirah. Bahwa kita menuntut ilmu, kita melaksanakan ibadah dengan ilmu. Maka dua perkara ini tidak menghancurkan makna dari ikhlas. Maka oleh sebab itu, perkara yang kedua, melaksanakan menuntut ilmu itu semata-mata karena melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ini pun dari perkara yang ketiga yang tidak menghancurkan niat kita di dalam menuntut ilmu. Itu anak-anak disuruh diam. Menghadap sini, bukan menghadap ke sana duduknya. Maka di sini pun perkara yang ketiga, di mana dia menjadikan menuntut ilmu itu untuk beribadah, sehingga semua apa yang dia hafal, dan apa yang dia tulis, dan apa yang dia amalkan, semuanya tujuannya karena beribadah
akan dia lakukan dengan baik dan benar agar diterima oleh Allah. Sehingga di saat dia belajar akan menghafal dengan rajin dari apa yang dia serap, absorption dari ilmu-ilmu gurunya, maka akan menjadi orang yang pintar, orang yang rajin belajar. Karena yang ketiga, dia meniatkan belajar menuntut ilmu itu adalah ibadah, sesuai hadis yang dikedahulukan tadi, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ini pendalilannya. Sehingga inilah 3 perkara yang diperbolehkan dan sangat dianjurkan untuk para tulabul ilm, yang mana ini adalah tidak menghancurkan keikhlasan. Dan yang keempat, antazdad bihi khasyah, di mana dia menuntut ilmu tujuannya untuk menjadi takut kepada Allah. Maka jika dia berniat seperti itu, untuk apa kamu menuntut ilmu? Agar menjadi orang yang takut kepada Allah. Karena dengan ilmu dia akan mengetahui sifat Allah, seperti kami sebutkan tadi. Allah mempunyai sifat-sifat yang keras, syadidul iqab, sari'ul hisab, duntiqam. Maka akhirnya dia takut ingin melaksanakan kemaksiatan, takut Allah akan mengiqabnya di dunia sebelum